menyebabkan saya pergi dari rumah dan melanjutkan pekerjaan saya menjadi TKW. Saya tuh sudah berjanji kalau misalkan saya punya anak lagi, terus saya punya suami yang bertanggung jawab, saya akan tidak keluar negeri, saya akan jaga anak-anak. Ya pasti ada yang sudah menolong saya untuk mencari nafkah, yaitu suami saya. Tapi kembali lagi saya gagal lagi dan ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Elin di Singapura. Nah teman-teman, jadi saya tadi itu dari beli roti, saya mau makan roti ya teman-teman. Ini tuh roti kesukaan saya, ya seperti itu. Nah hari ini tuh saya mau bercerita dengan teman-teman kenapa saya memutuskan untuk menjadi TKW di Singapura ya. Nah teman-teman, sebelumnya saya mau tunjukkan roti apa sih yang saya beli. Nah, jadi ini dia roti. Ini tuh floss bread ya. Jadi saya tuh suka dengan floss ya. Ini floss chicken bread. Jadi ini saya suka sekali. Nah, tadi tuh saya pergi beli ya di bread shop. Sekarang kita mau makan. Nanti baru kita cerita. Mungkin bagi yang penasaran kenapa saya kerja di Singapura, atau kenapa saya memutuskan untuk menjadi TKW, nanti baru kita cerita teman-teman. Sekarang kita makan dulu. Ini tuh baru di bake, fresh. Enak.
Nah teman-teman, jadi saya memang sudah jadi TKW sebelum saya berumah tangga, sebelum saya menjadi single mom. Itu saya memang sudah menjadi TKW ya. Jadi negara yang pertama saya pergi itu negara Singapura, teman-teman. Hah? Blok. Dan saat saya pulang dari Malaysia itu saat saya pulang dari Malaysia, saya menerima lamaran dari mantan saya dulu ya. Saya menerima lamaran dari mantan saya. Ketika itu kita tuh jadian dan saya punya anak ya teman-teman. Setelah saya punya anak, kita ada kececokan dan kita berpisah. Nah mulai dari situlah saya kembali menjadi TKW ke Singapura sampai sekarang ya teman-teman. Masih ada banyak cerita lain, mungkin nanti suatu waktu yang pas saya akan menceritakan detailnya siapa diri saya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kenapa saya memilih untuk menjadi TKW? Dari remajanya saya itu saya sudah menjadi TKW, terus saya sudah terbiasa dengan pekerjaan di luar negeri. Saya sudah terbiasa dengan keadaan yang berat, sulit, tapi menghasilkan ya. Nah kalau di Indonesia itu, kalau saya tinggal di Indonesia saya bisa tambah stres. Karena apa? Setiap hari itu kita menemukan muka yang sama, nanti kita tuh dikata-katain ini itu, tapi tidak menghasilkan. Itu bedanya. Kenapa saya sampai memutuskan menjadi TKW, dan di suatu waktu saya sampai memutuskan kembali untuk menjadi TKW untuk kesekian kalinya. Di saat itu saya memang lagi banyak utang ya, ada utang. Utang itu di koperasi ya. Jadi ada utang di koperasi. Nah, saya memutuskan untuk menjadi TKW lagi. Saya meninggalkan anak-anak dan saya menjadi TKW lagi. Ya, itu yang menyebabkan saya pergi dari rumah dan lanjutkan pekerjaan saya menjadi TKW. Saya itu sudah berjanji, kalau misalkan saya punya anak lagi, terus saya punya suami yang bertanggung jawab, saya akan tidak keluar negeri, saya akan jaga anak-anak. Ya pasti ada yang sudah menolong saya untuk mencari nafkah, yaitu suami saya. Tapi kembali lagi saya gagal lagi dan ya saya beranjak lagi ke luar negeri untuk menjadi TKW. Kenapa luar negeri itu menjadi pelampiasan saya yang tepat untuk menjadi TKW? Ya seperti itu teman-teman. Di sini walaupun lagi stres atau bagaimanapun akhir bulan akan terima gaji, apapun alasannya, saya bisa support anak-anak saya. Nah kalau di kampung itu sudah digosipin, sudah ditertawain, terus tidak menghasilkan, itulah perbedaannya. Kenapa kita hidup ini di dunia ini ya kita menerima semua tantangan hidup yang walaupun itu susah sekalipun kita harus masih bisa lalui. Itulah tantangan yang harus kita bisa jalani dan kita harus terima dengan lapang dada ya istilahnya. Kita kalau putus asa, anak-anak kita siapa yang ngurusin? Tidak ada. So begitulah teman-teman. Sebenarnya masih ada banyak cerita, mungkin ada lain waktu. Kenapa alasan saya menjadi TKW, kenapa kenapa saya tidak kerja di Indonesia. Jadi ini adalah salah satu alasannya. Masih banyak alasan kenapa saya memilih kerja menjadi TKW. Jadi seperti itu teman-teman. Ya,
sedikit curhat untuk hari ini, untuk melepaskan gundah di dada, setidaknya sedikit lega. Jadi saya rasa sekian dulu video dari saya, Elin di Singapura. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.